Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tema ibadah pada siang hari ini adalah Aku Berobat. Saudara-saudaraku, hari ini kita masuki bulan keluarga dengan tema besar Keluargaku Berjumpa Tuhan, Keluargaku Menemukan Makna. Selama 1 bulan penuh kita akan bersama-sama menghayati perjumpaan kita dengan Tuhan, perjumpaan yang menjadikan hidup kita sungguh bermakna. Hari ini kita juga memperingati Hari Perjamuan Kudus Sedunia dan Hari Pekabaran Injil Indonesia. Marilah bersama-sama kita nikmati kebersamaan yang indah sebagai anggota keluarga Allah yang siap mewartakan kasih-Nya di dunia. Terlebih lagi dalam situasi kehidupan dunia yang dipenuhi dengan kesedihan dan tangisan. Sebagaimana terdapat dalam kitab Ratapan 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Kitab Ratapan 1 ayat 1 sampai dengan ayat 6, demikian sabda Tuhan. Keruntuhan dan kesunyian Yerusalem. Ah, betapa terpencilnya kota itu yang dahulu ramai. Laksana seorang jandalah ia, yang dahulu agung di antara bangsa-bangsa, yang dahulu ratu di antara kota-kota, sekarang menjadi jajahan. Pada malam hari terseduh-seduh ia menangis, air matanya bercucuran di pipi dari semua kekasihnya. Tak ada seorang pun yang menghibur dia. Semua temannya mengkhianatinya, mereka menjadi seterunya. Yehuda telah ditinggalkan penduduknya,
karena sengsara dan karena perbudakan yang berat. Ia tinggal di tengah-tengah bangsa-bangsa, namun tidak mendapat ketentraman. Siapa saja yang menyerang dapat memasukinya pada saat ia terdesak. Jalan-jalan di Sion diliputi duka cita karena pengunjung-pengunjung perayaan tiada. Sunyi selatlah segala pintu gerbangnya, berkeluh kesahlah imam-imamnya, bersedih pedih darah-darahnya, dan dia sendiri pilu hatinya. Lawan-lawan menguasainya, seteru-seterunya berbahagia. Sungguh Tuhan membuatnya merana karena banyak pelanggarannya. Kanak-kanaknya berjalan di depan lawan sebagai tawanan. Lenyaplah dari putri Sion segala kemuliaannya. Pemimpin-pemimpinnya bagaikan rusa yang tidak menemukan padang gurun. Mereka berjalan tanpa daya di depan yang mengejarnya. Mazmur bersanta. Marilah kita menghadapi Tuhan dengan Mazmur 137 bersanta.
Demikian firman Tuhan. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus, kepada Timotius, anakku yang kekasih, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan nenek moyangku, dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang bercurahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah aku peringatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan keterbukaan. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang umat karena Dia, melainkan itu telah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Peganglah segala sesuatu yang telah kau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Komitmen hidup di dalam cinta dan kasih bukan semata-mata nampak dalam doa dan pengharapan kita akan sesama yang menderita, tetapi terlebih daripada itu mau dan rela menderita bersama Kristus yang telah terlebih dahulu mengasihi kita, bahkan rela berkorban nyawa untuk kita. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita mengasihi sesama sebagai Kristus mengasihi hidup kita? Mari kita hening sejenak. Cukup, marilah kita menyesali dosa dengan menyanyikan kidung jemaat 467 nomor 1 sampai 2. Tuhanku bila hati kawan. Tuhan ku bila
surat 2 Timotius 1 ayat 9 sampai dengan ayat 12. Demikian sabda Tuhan. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Saudara-saudara, karena Allah telah menganugerahkan kasih-Nya kepada kita dan mendamaikan dengannya, marilah kita saling berdamai satu dengan yang lain dengan saling menyapa dengan salam damai. Salam damai, salam damai, salam damai. Kita terima firman perdamaian anugerah dari Tuhan dengan kita syukuri melalui Petitum Jemaat 3. Kami puji dengan riang. Bait 1 dan bait 2, bait kedua nanti kita nyanyikan dengan berdiri. Saudara-saudara, mari kita hampiri tahta hadirat-Nya di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami naikkan syukur kepada-Mu, ya Tuhan, atas berkat penyertaan dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami juga naikkan syukur atas penyertaan Tuhan, sehingga Tuhan telah mempersekutukan kami di rumah ibadah ini dengan penuh sukacita. Tapi kami juga mengingat akan saudara-saudara kami yang tidak dapat bersekutu di minggu ini, bagi mereka yang sakit,
seperti Mbak Rati Sawit yang lagi rawat di Tlogojo Semarang, Ibu Sami, demikian juga Ibu Parim, Bapak Karto di Purwokarti, serta saudara-saudara kami yang lain. Jamalah mereka ya Tuhan, kuatkan mereka, sembuhkan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Di tengah himpitan pandemi yang belum selesai, kami dihadapkan akan kenaikan harga BBM, krisis ekonomi, dan bencana yang kami hadapi. Oh Tuhan, kami membutuhkan pertolongan dan kekuatan dari Engkau. Untuk itu ya Tuhan, kuatkan kami, mampukan kami mengatasi semuanya ini, hanya berpengharapan akan pemeliharaan dan kuasa Tuhan. Ya Tuhan, kami juga menyerahkan kehidupan kami sebagai orang tua yang sedang bekerja, baik sebagai petani, pedagang, maupun pekerjaan-pekerjaan yang lain. Cukupkanlah kami ya Tuhan melalui pekerjaan kami. Kami juga menyerahkan anak, cucu, menantu, saudara kami dimanapun mereka berada. Anak-anak yang masih duduk di bangku sekolahan, Tuhan berikan kepandaian, Tuhan berikan ketekunan, Tuhan berikan semangat untuk menggapai cita-cita atau impian mereka. Bagi mereka yang sudah bekerja, Tuhan berkati. Bagi mereka yang sudah berumah tangga, Tuhan tuntun dan berkati keluarganya. Bagi anak-anak yang mencari pasangan hidup, yang mencari pekerjaan, biarlah Tuhan sendiri akan berkarya. Tuhan yang akan menyempurnakan iman mereka setia sampai selama-lamanya. Demikian juga ya Tuhan, sebagai orang tua, berikan kepada kami kebijaksanaan dan kasih yang sempurna untuk menyempurnakan kasih kami di dalam kehidupan keluarga kami. Tuhan yang telah hadir di hati kami, Tuhan yang telah hadir di keluarga kami, menjadikan kami semakin berubah untuk tumbuh berkembang seperti firman Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, kami serahkan firman yang bersama-sama hendak kami terima, semakin menguatkan kehidupan kami, baik sebagai pribadi, keluarga maupun warga jemaat. Ya Tuhan Allah Bapa yang di surga, kami serahkan kehidupan kami seutuhnya dalam setiap pelayanan, pekerjaan maupun kegiatan kami dimanapun berada, menjadi sarana bagi kebesaran dan kemuliaan nama Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah ibadah kami, sempurnakan ibadah ini, sehingga kami menjadi manusia yang semakin diperbarui untuk tetap setia, taat kepada firman, dan menjalankannya itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga menyadari manusia yang penuh dengan dosa. Ya Tuhan, ampunilah, sayangilah, berkatilah kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan menaikkan syukur. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Marilah kita mengucap syukur atas kemurahan Allah melalui persembahan yang kita kumpulkan bersama. Mari kita mengingat sabda Tuhan dalam surat Roma
ayatnya yang 11, pasal 11 ayatnya yang 36 demikian. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Persembahan kita akhiri dengan Ibu Jemaat 147. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kehadiran-Mu di siang hari ini ya Tuhan, karena penyertaan-Mu, perlindungan-Mu dari pagi hingga saat ini. Terima kasih ya Bapa. Sebentar lagi kami juga akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan hadir di dalam tengah kami, membuka hati kami dan pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti apa yang hendak Tuhan sampaikan kepada kami. Kami juga berdoa buat Bapak Basuki Nugroho yang akan membawakan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan hikmat, kesabaran, sehingga apa yang Dia sampaikan semua daripada-Mu. Kami juga mengucap syukur atas rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Kami juga akan mengembalikan kepada Tuhan sebagian yang telah Tuhan berikan kepada kami. Kiranya Tuhan sucikan, Tuhan berkati persembahan mingguan kami, persembahan untuk pembangunan gereja kami. Kiranya menjadi berkat bagi kami semua dan pembangunan gereja-Mu di Pepanan Kota ini. Dari awal hingga akhirnya ibadah di siang hari ini ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, bacaan Injil di ibadah minggu ini terambil dari Injil Lukas 19 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Temanya Sakeus. Kita akan membacanya secara bergantian. Lukas 19 ayat 1 sampai dengan 10, demikian sabda Tuhan. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pengunjung dan dia seorang kaya.
Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia yang mendengar sabda Tuhan dan tekun melakukannya. Haleluya. Bapak, saudara yang dikasih dalam Tuhan, selamat pagi, shalom. Salam sehat, semangat ya, tetap sehat. Kita ada khotbah basa Indonesia itu waktu gitu. Betul nggih, Pak? Sami mawon nggih. Oke, sama juga sami mawon. Temanipun aku berubah. Ini basa Jawa apa? Aku ubah memang. Aku malih. Nah, Ibu Bapak yang kinasih, yang kasih dalam Tuhan, ini cerita berkaitan dengan Sakeus. Mbah-mbah, tasih inget mboten? Ceritane Sakeus. Nalika sekolah minggu, sekolah minggu napa mboten? Nek karo mbah gak perlu sejowo gak paten mudeng. Supe ya, nyanyi sakniki. Yang anak-anak yang sekolah minggu masih ingat ya? Lagu Sakeus ya. Gimana lagunya? Sakeus orang pendek, kecil betul dia ingin lihat. Terus pripun lagunya? Anak-anak? Mbak kita sudah lari. Ya. Sakeus orang kecil benar dia, terus dia naik pohon ara, ingin melihat Yesus. Terus Yesus datang kepadanya. Terus atau Yesus panggil ya? Yesus panggil kepadanya, "Hai Sakeus, turunlah, aku akan mampir ke rumahmu." Oh, cocok kalian bacaan Lukas, ya, menceritakan tentang Sakeus. Terus pawakane Sakeus sebenarnya ya, mboten sak baine karo kanca-kancane. Pendek, ya orangnya pendek, ingin melihat Yesus. Karena dihalangi oleh orang banyak, maka dia naik ke pohon. Ketika Tuhan Yesus tahu ada Sakeus naik ke pohon, "Sakeus, turunlah,
Aku akan mampir, aku akan menumpang ke rumahmu. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasih dalam Tuhan, Sakyus itu kalau melihat namanya, dia adalah keturunan Yahudi. Kalau melihat namanya, jadi dia adalah keturunan bangsa Yahudi. Secara fisik dia itu pendek. Jabatannya apa? Jabatannya adalah kepala pemungut cukai atau kepala pajak. Nah, sekarang ada badan bea cukai, Sakyus itu kepalanya, pimpinannya. Jadi jabatannya tidak main-main. Tetapi pandangan pada waktu itu yang namanya pemungut cukai itu adalah kelompok-kelompok orang berdosa. Kenapa begitu? Karena dia mengambil pajak melebihi ketentuan yang berlaku. Kalau pajaknya 10%, dia naikkan menjadi 15%. Yang 5% diperoleh untuk dirinya sendiri, yang 10% diberikan kepada penguasa. Terlebih pada saat itu, pada zaman penjajahan. Jadi orang-orang pemungut cukai itu adalah orang-orang yang pro pada penjajah. Jadi dikatakan dia mengambil keuntungan dari bangsanya sendiri. Bangsanya sudah dijajah, sudah menderita, apalagi ditambah dengan pungutan pajak yang sangat besar. Artinya dia memupuk kekayaan dari temannya atau dari bangsanya sendiri. Apalagi ketuanya, kepalanya, berarti keuntungannya malah lebih banyak, lebih besar. Dosanya lebih gede, lebih akeh. Maka pandangan orang pada saat itu bahwa seorang pemungut cukai, apalagi kepala pemungut cukai itu adalah orang yang berdosa. Nah, karena Sakyus punya kerinduan, dia ingin melihat kaya apa to Gusti Yesus kuwi. Orang banyak membicarakan, orang banyak mengeluh-elukan, orang banyak mengikuti dia. Sakyus punya keinginan untuk melihat seperti apa Yesus itu yang dikeluhkan oleh banyak orang, sing ditresnani wong akeh, yang banyak dibicarakan oleh orang-orang. Karena badannya kecil, dia ingin melihat Yesus, maka dia panjat pohon ara itu. Tuhan tahu, Tuhan Yesus tahu, walaupun belum pernah berkenalan. Tuhan tahu siapa yang berada di pohon ara, namanya siapa, Tuhan mengenalnya. Dia tidak memandang siapa itu ya Sakyus, apa pekerjaannya, bagaimana kehidupannya. Tapi Tuhan katakan, Sakyus turunlah, aku akan mampir ke rumahmu. Tuhan tidak mempedulikan bagaimana dosa-dosa Sakyus, bagaimana kehidupan yang dijalani oleh Sakyus, tetapi Tuhan menjamahkan kasih-Nya, mengulurkan tangannya, dan dia mampir ke rumahnya. Nah, itulah kebesaran kasih yang Tuhan nyatakan bagi kita, termasuk orang-orang yang berdosa. Tuhan tidak menghitung dosa-dosa kita, Tuhan tidak menghitung pelanggaran-pelanggaran kita, tetapi Tuhan hadir seperti Sakyus. Tuhan hadir di dalam kehidupan kita. Kita adalah orang yang berdosa, yang tidak layak di hadapan Tuhan. Tetapi karena kasih, kemuliaan, penyertaan Tuhan, Tuhan hadirkan Juru Selamat Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita, yang berkenan untuk mengulurkan tangan kasih-Nya dan mendamaikan kita dengan Tuhan, sehingga kita seperti Sakyus yang sudah dilebur, yang sudah dihapus dosa-dosanya. Kita patut bersyukur, kita adalah Sakyus yang sudah ditemui oleh Allah, yang sudah bersama-sama dengan Allah. Cuma yang menjadi pertanyaan bagi kita, bagi kehidupan kita, apakah kita sudah berubah? Apakah aku berubah
setelah Tuhan Yesus hadir di dalam kehidupan kita. Seperti Sakeus, perubahan yang ada dimulai dari dirinya sendiri. Tidak mempedulikan cibiran-cibiran orang lain. Karena kelompok orang Farisi, para ulama, para ahli-ahli agama menyatakan, loh, Tuhan Yesus kok bersama-sama orang yang berdosa ya? Tuhan Yesus tidak mempedulikan cemoohan cibiran orang terhadap dirinya. Demikian Sakeus pun begitu. Dia tidak memperhatikan bagaimana cemoohan orang di kanan kirinya ketika dia bersama-sama dengan Tuhan Yesus, tetapi justru kemudian dia melakukan perubahan di dalam diri Sakeus itu. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang akan kubalikan 4 kali lipat. Inilah perubahan secara individu yang dimiliki oleh Sakeus ketika dia berjumpa dengan Tuhan. Ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, maka melakukan perubahan-perubahan di dalam dirinya. Yang dulunya sering mabuk-mabukan tidak mabuk kembali. Yang dulunya sering berjudi sudah menghentikan perjudiannya. Yang sering melakukan perselingkuhan sudah berhenti berselingkuh. Ini adalah perubahan yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita secara individu untuk menunjukkan cinta, kasih, setia kita kepada Tuhan melalui perwujudan cinta kasih kita kepada sesama. Kalau belum, sekaranglah saatnya kita berubah. Aku berubah. Dimulai dari dirinya sendiri. Ketika masih bermalas-malasan untuk ke gereja, bermalas-malasan untuk bekerja, bermalas-malasan untuk berdoa, sekarang inilah saatnya kita berubah. Menjadi lebih tekun, menjadi lebih rajin, menjadi semangat untuk bekerja, semangat untuk menggapai cita-cita, menggapai impian, semangat belajar. Berarti kita berubah. Aku berubah. Yang kedua, perubahan itu ditunjukkan juga, yaitu dengan berbagi dengan sesama. Setengah dari milikku akan kubagikan, kuberikan kepada orang miskin, dan akan kembalikan 4 kali lipat bagi mereka yang pernah aku peras. Itulah perubahan itu juga tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga dirasakan oleh saudara-saudara kita yang lain. Saling berbagi, saling peduli, saling memperhatikan, saling mengingatkan adalah wujud perubahan yang kita lakukan di dalam kehidupan kita yang berguna, bermanfaat baik bagi sesama kita. Itulah panggilan kehidupan kita, mewujudkan perubahan itu, sehingga perubahan itu akan dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita. Apalah artinya kita menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya kalau tidak bermanfaat, berfaedah di depan atau di dalam kehidupan masyarakat? Tidak ada manfaatnya sama sekali. Itu berarti kita belum berubah. Jadi perubahan yang kita lakukan itu harus kita nampakkan dalam perilaku hidup kita sehari-hari, sehingga bisa dirasakan oleh orang lain. Bahkan tidak hanya bersejarah cukup, kata Yesus padanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Ayat yang ke-9. Jadi berkat yang Tuhan nyatakan di dalam diri Sakeus ternyata juga melebar dirasakan oleh keluarga-keluarganya. Bulan ini kita masuk bulan keluarga. Bagaimana kita merasakan kehadiran Tuhan di dalam keluarga kita masing-masing, untuk tetap menjaga keutuhan, keharmonisan kehidupan keluarga, dan kesetiaan cinta kasih kita kepada Tuhan, mempertahankan iman kita sampai selama-lamanya. Berkat itu
dirasakan oleh keluarga kita. Suami, istri, anak, orang tua saling berbagi di dalam menerima kasih karunia itu untuk mewujudkan keluarga yang damai dan sejahtera. Perubahan itu kita nampakkan dalam kehidupan keluarga kita untuk menjadi keluarga Allah, di mana mewujudkan cinta kasih Allah itu di dalam kehidupan keluarga. Orang tua mendudukan fungsi dan kedudukan sebagai orang tua untuk membina kehidupan keluarga. Anak juga begitu, mendudukan fungsinya sebagai anak untuk menunjukkan baktinya kepada orang tua. Jadi kehidupan saling berbagi di tengah keluarga menjadikan keluarga yang berbahagia. Teruslah berkarya di dalam kehidupan keluarga kita masing-masing, baik sebagai orang tua maupun sebagai anak. Wujudkan cinta kasih Tuhan itu melalui wujud nyata cinta kasih di tengah-tengah keluarga. Saat ini bagi keluarga-keluarga yang masih bermusuhan, leburlah itu semua. Suami, istri, orang tua dan anak-anak yang masih membenci, masih bermusuhan, di bulan inilah saatnya kita berubah untuk mencintai orang tua kita, mencintai anak-anak kita, mencintai saudara-saudara kita. Di bulan keluarga inilah Allah memanggil keluarga menjadi cerminan karya Allah di dalam kehidupan kita. Jadilah Sakeus, berubahlah mulai dari diri sendiri, keluarga, dan menjadi berguna di tengah-tengah masyarakat. Aku berubah. Tuhan memberkati, Tuhan menguatkan. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita masuk dalam saat hening. Dipersilakan di saat hening untuk meresapkan firman Tuhan dan menaikkan doa pribadi, khususnya doa yang berkaitan dengan kehidupan keluarga dan rumah tangga. Nanti kita tutup bersama-sama dengan doa Bapa kami. Saat hening disilakan. Ya Tuhan, segala seluruh permohonan dan syukur kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita terima sabda Tuhan dengan nyanyian pengutusan melalui PKJ 200.
diubahnya. Kita nyanyikan yang 2 kali, nanti yang kedua jemaat dimohon untuk berdiri. Keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk dan mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku. Nikmatilah perjumpaan dengan Tuhan, dan tunjukkanlah perubahan yang baik dalam segala hal. Bersama-sama kita terima berkat-Nya.
Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Pujian penutup PKJ 200 yang tadi kita nyanyikan hanya kita nyanyikan satu kali, ku diubahnya.